Ya, baik Bu Rizka, selamat datang kembali. Ini Bu masih bisa ngelihat ininya Iya, Bu ya? Pak. Slide. Bisa, Pak. Oke, sambil kita oh ya ini. Nah, mungkin yang tadi itu sini ya. Nah, ini masih banyak lagi Bu pertanyaan-pertanyaannya, tapi mungkin nggak akan cukup kalau kita apa istilahnya kita ini kan di sini semua Bu ya. Jadi bisa dibaca Iya, ya. Pak. Bu ya. Ah, Ya. oke. Nih, kita tidak boleh anti dengan perubahan ya, seperti saya bilang tadi. Oke, ini tadi udah ya Bu ya, nanti bisa dibaca ya. Kemudian untuk strategi menjawabnya, sederhana sebenarnya Bapak dan Ibu. Pertama, kenali posisi pekerjaan yang dilamar. Kita udah jelas ya, tahu untuk pekerjaan kita adalah untuk PNS Bu ya. Oke, untuk PNS. Kemudian perhatikan masing-masing huruf dan jangkauan skornya tadi ya. Jadi harus kalau leadership semuanya untuk semuanya harus nilainya tinggi. Ini kalau ini mah salah satu contoh aja ya. Oke. Kita juga udah tahu posisi kita sebagai dosen, kemudian nanti akan menjadi CPNS dulu, ya berarti kita akan punya atasan dulu, oke, ya. Nah untuk atasan tadi tidak boleh jadi pemberontak Bapak dan Ibu ya. Oke itu intinya adalah yang ideal harus kita ini. Kemudian ada rumus-rumusnya untuk menjawab itu mah saya di luar kendali saya, takut salah Bu ya. Untuk ada orang bisa Ibu cari sendiri barangkali. Tapi mungkin juga saran saya jangan terlalu percaya juga. Misalkan ini nanti polanya A-nya itu ke arah sini. Enggak juga sih Bu. Soalnya takutnya ya nggak dibuat pola seperti itu gitu ya. Oke, kemudian pengertian ASN, jawab hak dan kewajiban, kemudian tugas pokoknya nanti barangkali ya. Itu nanti juga Ibu bisa melihat sendiri. Ya, kemudian kita lihat yang ASN ini, ya ada yang PNS, ada yang PP, P3K barangkali. Bukan, yang perjanjian kerja maksudnya. Jadi ASN sama PNS itu beda Bu ya. Apa bedanya? Nah ini dari mulai 2014 kan muncul istilah ASN itu Bu ya. Kalau dulu kan PNS aja. Jadi nanti ASN ada dua, ada PNS, ada yang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin Bu Rizky sekarang ya, sudah di P3K ya, PPK. Ya Bu Rizky ya, di kampusnya. Belum, Pak. Oh belum Bu? Oh, Saya masih dosen luar biasa, Pak. Belum itu. oh masih dosen LB Bu ya, tapi dapat SK-nya Bu ya? Iya. Oke, dapat SK ya. Ada, Pak. Oh baik, itu nanti dibawa Bu ya, jangan buat wawancara. Iya. Siap, Pak. Siap. Oke, yang kita kejar adalah ini Bu ya, yang PNS-nya Bu ya. Nah, kita sebagai PNS otomatis sekaligus sebagai ASN kan Bapak Ibu ya. Tapi ASN belum tentu PNS, bisa aja yang perjanjian kerja. Perbedaannya nanti kita dapat NIP ya, yang P3K ini nggak dapat NIP. Kemudian nanti takut aja nanti ada pertanyaan yang begini ya. Nggak mungkin takutnya diwawancara Bu. Diwawancara nanti. Iya, diwawancara mungkin, Pak. Ya. Nah, itu. Takut diwawancara Bu ya. Oke, nanti PNS mah dapat gaji gitu ya. Maksud saya dapat pensiun. Yang perjalanan kerja juga sama dapat gaji. Tapi tidak dapat pensiun. Badan Ibu ya. Nanti tidak memperoleh pensiun untuk yang perjanjian kerja. Mungkin kalau di kampus nanti, kalau di kampus saya BLU ya, yang sudah BLU, Perbadan Hukum, itu biasanya disebutnya pegawai BLU. Itu ya. Kita nanti yang BLU itu dapatnya tunjangan kerjanya namanya remunerasi. Nah, kalau yang belum BLU dapatnya tukin, tunjangan kinerja Bu ya, Bu Rizky ya. Ya. Itu. Ya, Pak. Oke, kemudian apa jabatan fungsi PNS ya? Ini ya.
Nanti kita sebagai jabatannya adalah kan ada yang administratif ya. Administratif itu biasanya yang di TU gitu ya, Bu ya. Kita mah masuknya ke dalam jabatan fungsional ya. Tuh sebagai dosen ya. Termasuk juga sekarang itu yang masuk fungsional itu yang ini Bu, yang pustakawan. Pustakawan juga termasuk fungsional. Oh, Itu ya, karena kita fungsional berarti kita karena kita fungsional kita itu bekerja sesuai dengan keahlian kita. Itu Bu ya, makanya Ibu sebagai dosen bahasa Inggris. Nah, berarti keahlian Ibu pasti di bahasa Inggris kan Bu ya. Gitu. Karena fungsional itu pekerja yang bekerja sesuai dengan keahlian kita atau profesionalisme kita. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu masuknya ke jabatan fungsional. Makanya nanti Bapak dan Ibu akan dapat japung, namanya japung dari mulai asisten ahli, lektor kepala sampai dengan guru besar atau profesor. Amin Bu ya. Kalau Bu Rizky ibu dosen apa kan Bu Rizky? Saya bahasa Arab, Pak. Pendidikan bahasa Arab. Oh, berarti sama ya, semua bahasa Arab Bu ya? Bu Rizka bukan? enggak, Bu Rizka saya enggak, Pak. Bu Rizky Saya apa Bu? MPI, Pak. Manajemen Pendidikan Islam. Oh iya, pendidikan Islam ya. Bu Rizky sama Pak Mahfud yang sama ya. Oke. Iya, iya. Betul, Pak. Kewajiban ASN ini wajib mematuhi perundang-undangan setia ini ya pada Pancasila dan NKRI. Makanya nih nanti ada wawancara kan tentang ini ya, Ibu nggak boleh keluar daripada Pancasila dan NKRI. Wajib menjaga keutuhan serta persatuan antara warga negara, melaksanakan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan kepada Ibu ya. Tidak boleh berbeda haluan dengan pemerintah, baik apapun pilihan Ibu waktu misalkan ya, pemerintah itu kan dari mulai presiden sampai ke bawahnya. Apapun pilihan Ibu di capres yang dulu atau capres yang akan datang, tetap Ibu harus menjadi abdi dari pemerintah, Bapak dan Ibu ya. Nggak boleh melawan pemerintah yang sah. Ya. Menjaga integritas, perilaku, sikap, ucapan, serta tindakan baik saat bertugas maupun di luar dinas, menjaga rahasia. Nah, oke, ini rahasia perihal jabatan. Bisa ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah NKRI. Tapi tenang Bu, untuk dosen itu punya keinian sendiri ya. Jadi Ibu nggak mungkin nanti ditempatkan di mana-mana. Ya di situ ya udah aja selamanya di situ. Kecuali Ibu meminta untuk pindah gitu Bu ya. Oh gitu ya Pak. Iya Bu, untuk dosen mah dia ada otonomi kampus. Jadi di situ aja Bu selama-lamanya. Tapi kalau pindah juga 10 tahun dulu ya Pak ya? Iya, 10 tahun dulu boleh mengajukan pindah. Pindahnya boleh sesuai keinginan atau dipindahkan oleh rektor, bisa Bu kalau dipindahkan oleh rektor. Nah, biasanya yang tahap-tahap CPNS itu yang genting-genting tuh, jangan sampai nanti ada masalah-masalah Bapak dan Ibu ya. Yang mudah-mudahan mah enggak ya. Jadi apa namanya? Kalau rektornya tidak ini kayaknya CPNS tapi kok kayaknya banyak dipanggil sama cyber, misalkan polisi cyber karena banyak politik, nah, itu bisa aja Bu. Oke, ini kewajiban PNS, nah bisa dibaca Bu. Kemudian tugas PNS ini ya, takut ditanya juga di wawancara ya, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pajak Pembina atau pemerintah dan undang-undang, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Apa Bu contohnya? Dosen itu bisa memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, misalkan begitu ya. Ya itu kita berarti lihat ke tugas pokok kita, Tridharma Bu ya. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Saya melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, melakukan pendidikan, pengajaran itu termasuk pelayanan publik Bapak dan Ibu ya. Dan juga membimbing mahasiswa ya sampai dengan dapat skripsi, dapat lulus ijazah. Itu juga kita yang termasuk memberikan pelayanan publik, istilahnya mah bukan iya, membantu orang menjadi sarjana atau membantu yang meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini juga termasuk tugas pegawai negeri ya, atau ASN Bu ya. Termasuk P3K itu. Kita juga ASN Bapak dan Ibu juga kena PNS. Nah, itu ya ini mungkin perlu juga Bu dibaca. Ya.
takut diwawancara ditanya. Fungsi pegawai ASN, pelaksana kebijakan publik, tadi Bu ya, pelayan publik. Ini mah tinggal menyimpulkan aja dari sini. Perekat dan pemersatu bangsa. Ya, nah, makanya kalau kebijakan dari pusatnya A, ya kita harus A, nggak bisa jadi AB. Gitu ya. Peran ASN, penyelenggara tadi udah ya, kurang lebih sama lah. Nah, mungkin untuk yang ini, mangga Bu kalau ada mau pertanyaan untuk yang kopi stokastik, kopi Psikostik. kostik, boleh Bu. Saya mau tanya yang psikostik ya Pak. Mangga Bu. Ternyata. Ini Pak, kalau ada pilihan di antara dua pilihan gitu ya Pak ya. Nah, pilihan yang pertama itu contohnya begini Pak. Kadang-kadang saya menyalahkan orang lain bila terjadi sesuatu kesalahan. Terus pilihan yang B, saya cemas bila seseorang tidak menyukai saya. Itu gimana Pak? Kita harus milih yang mana nih Pak? B Bu. Berarti Kan B Bu. Saya B, cemas kalau B, seorang, nah karena apa itu tadi ada di sini Bu ya, untuk disukai orang lain. Nah ini Bu, ingin disukai dan diakui oleh orang lain Bu. Ya, nih. Saya cemas kalau saya tidak disukai orang lain, itu baik Bu, positif itu Bu, harus dipilih. Bu ya. Oh positif ya Pak ya? Ya, jangan kan karena begini Bu ya. Oh, Bu, misalkan saya aja lah, jangan Bu Rizka. Saya misalkan pakai baju apa, bebas aja yang penting rapi. Nggak apa-apa Pak, kan perempuan. Gitu. Terus, saya kan harusnya berpikir, aduh, saya disukai nggak ya kalau misalkan saya begini sama atasan saya. Nah, itu Bu. Tadi jawabannya yang B, Bu. Oh, iya. Yang amat tadi yang rada B, ya, kurang Pak, ya? positif, Bu. Gitu. Oh iya, Pak. Ini saya soalnya ini Pak, download yang pernyataan-pernyataan gini kan saya coba untuk mengklasifikasikan kan ini maksudnya ke mana nih. Nah, itu benar, itu Belajar ya kayak gitu. Oke, itu bagus itu, Bu. Jadi, oh ini mah Iya, kan Pak. kerasa kata saya juga. Nanti termasuk Bu Rizky juga ya, nanti download, nanti akan kerasa, oh ini mah pertanyaannya ke sini ngarahnya gitu ya. Gitu, Bu. Iya, Pak. Jadi ini tuh benar-benar butuh kayak konsistenan ya, Pak ya. Ya, Ibu makanya kayaknya. ideal aja, udah saya pengen ini ideal. Iya, iya. Gitu. Ideal, yang nomor satunya ideal. Setelah ideal mah, nah insya Allah lah nantinya juga konsisten. Jangan sampai 50% jawabannya ideal, 50-nya sesuai dengan ke hati, itu jangan. Pasti nggak konsisten. Ya, sering-sering berlatih kepada Ibu ya untuk soal ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Lihat-lihat juga di YouTube. Saya takut nggak konsisten jawab, Pak. Ya, soalnya Takut banyak banget. Ya takut udah nggak konsen lama-lama jadi buyar. Iya. Itu akan terjadi Bu, 1-2 soal aja mah mungkin seperti itu. Ya soalnya namanya juga ini kadang kita juga terlena dengan pertanyaan-pertanyaannya. Iya ya, kalau saya dulu gimana? Kadang-kadang di situ ya, Pak ya. Nah, dan Bu ada juga trik Bu, kalau udah diisi Bu jangan dibaca balik Bu. Soalnya nanti kadang Gitu Pak. Bu, karena kadang aduh gimana ya itu ya. Berubah lagi pikiran. Itu Bu. Kalau pakai perasaan mah bakal berubah Bu. Tapi kalau tetap ideal nggak ini yang idealnya yang ini. Itu masih boleh Bu. Dulu ya saya mah masih mungkin ya karena pengalaman pertama ya. Masih juga ada yang kebawa perasaannya, oh saya mah nggak begini, pilih. Padahal itu nggak ideal. Nah itu ada juga saya mau gitu. Ya,
Intinya Pak, idealnya. ini nanti soal yang papikostik ini setelah soal yang kayak deret angka gitu-gitu ya Pak, berarti? Beda ini Bu, beda. Jadi kayak 2 soal gitu Bu. Yang TPA, TPA, Oh, dua sesi gitu ya Pak? dua sesi. Gitu. Hmm. TPA, kemudian ini plastik. Oh iya Pak. Iya Bu. Oh gitu ya, Pak. Itu Pak, kalau seperti yang sudah saya lihat di Ropek itu kan untuk Juknis TPA-nya itu Pak psikotes itu yang untuk tes PB costingnya itu bukan memilih pernyataan A atau B Pak, tapi kalau nggak salah saya lihat tuh ada 4 pilihan gitu kan, sangat setuju, tidak setuju, setuju, sama satu lagi kurang setuju mungkin Oh, gitu liker Pak itu ya, liker Bu ya. sekarang. Liker ya. Iya, iya Pak. Jadi kayak gitu nilainya Pak jawabannya. Liker itu. Itu yang di Juknis sih Bu. Iya Pak, yang di itu yang beredar di YouTube. Oh, yang beredar dari YouTube. Iya Pak, saya ngeliat di situ. Tapi Ibu, Yang di tapi Siaga itu bukan di SCBT. Juknis Bu ya. Bukan. Ya, nggak tahu sih. Kurang tahu Pak. Kayaknya Ya. kalau yang di Juknis, berarti harus patokannya ke Juknis saja ya Pak ya? Ya, kita mah patokannya ke Juknis Bu. Iya Pak. Kalau tahun kemarin mah itu. Kalau tahun sekarang kan soalnya belum. Nah ini Belum tahu. Ini. Ah iya ini nih Bu, ada Bu di halaman. Ya Bu, halaman 5 Bu. Halaman 5. Di Juknis halaman 5. Nomor 1, klik untuk melihat. Di sini berarti ya. Ada ya, di sini, di Juknis. Ya, Bapak dan Ibu juga pegang Bu ya, Juknisnya ya. Nah, kemarin. Iya Pak. Ini jadi banyak banget dokumen, jadi bingung mau bukanya yang mana. Iya. Saya belum print itu. Iya, saya juga belum Biasanya masih di kalau HP. nggak di print suka ini ya, susah ininya. Lupa. Iya Pak, kalau cuma kesimpan di HP jadi bingung Pak, banyak banget Bingung. dokumen. Nanti ketimbun sama-sama yang lainnya Pak. Jadinya Iya, malas. benar-benar. Udah lupa juga nanti kalau kelamaan. Iya Bu, benar ada di Juknis ini tes Ada Pak. psikotik khusus. Indikatornya komitmen kerja. Di Juknis ya Pak ya? Ya di Juknis halaman 5 ada. Ini di Juknis yang langsung yang apa namanya? Yang dikirim Psikotes ya Pak maksudnya Pak ya? Ade. Iya betul. Panduan penggunaan aplikasi SKB untuk psikotes ya. Oh iya. Ini baru keluar ya ininya. Iya. Oh iya pakainya Iya. Likert. Iya Bu, di halaman 5 Bu ya. Bu itu ya. Iya yang Pak untuk benar. sekarang benar Bu, benar. Dipakai skala Likert. Wah Ya. nggak ada pilih netral nih biasanya. Sangat tidak setuju Biasanya pilih sesuai, netral. sangat sesuai. Jangan Bu, pilih netral nanti nggak kelihatan ibunya. Komitmen. Iya makanya ini nggak ada pilihan. Biasanya kan ada. Bu Rizka udah nyoba masuk ya Bu? Belum. Oh sama saya juga belum. Ada simulasinya masuk, gitu Bu? Enggak ada. Kayaknya ada Nggak tahu. simulasinya. Ada. Nggak ada. Oh nggak ada Kayaknya simulasi. Nggak ada simulasinya Bu? Enggak, kayaknya sih enggak ada. Cuman joknisnya doang, Bu. Oh saya pikir tuh
Bisa Enggak. latihan coba dulu. Oh. Enggak, Kak. Kalau nyoba enggak, saya itu tahunya masih tuh ngeliat di YouTube kan. Udah pada banyak yang share kan. Oh Tahunya di iya nih situ. dari Juknis. Oh saya juga belum ngirim ini filenya. Oke Bu, nanti Juknisnya bisa dibaca lagi Bu ya. Oh ya, Nah, Iya, iya Pak. Pak. saya juga baru baca nih. Wah, banyak PR. Tapi potensi akademik ya tetap ada ya Bu ya. Potensi akademik sama tapi kostik khusus. Iya, Pak. Yang TPA-nya tetap ada. Kostik khusus. Itu beda berarti sama ini, Pak. Sama apa Bu? Tahun kemarin. Berarti enggak, itu kalau papikostik khusus itu apakah beda sama yang kita papikostik yang kita bahas ini, Pak? Beda nggak kira-kira, Pak? Ya yang saya bahas ini yang AB-AB Bu. Ya itulah, itu Pak, makanya apakah beda mungkin atau gimana ya? Jadi mungkin gini Bu ya, untuk teknis jawabannya mungkin ya kalau ya mohon maaf nih saya juga belum pernah ya Iya, Pak. mengalami langsung dengan yang setuju atau tidak setuju ya Bu ya. Tapi ini kan tipe Iya, Pak. ini juga beda-beda. Mungkin gini Bu, kalau saya kan kemarin jawabannya AB-AB. Nah kalau ini Iya. mungkin begini, saya seorang pekerja keras. Sangat itu. Setuju. Nah itu menurut saya mah sangat tidak setuju. Tidak setuju sesuai, sangat sesuai. Itu tapi ya. Kalau soalnya, kalau iya mungkin maaf juga ini kalau salah. Kalau prediksi saya soalnya begini. Nah tapi ketika menjawabnya itu mungkin ya sangat tidak setuju dengan pernyataan iya, itu iya. gitu ya, atau tidak setuju atau tidak sangat setuju. Ya itu. Lebih menjebak ya Pak kalau pakai Likert scale ya. Itu karena 4 Bu ya. Iya, 4 Pak. Jadi antara mau setuju atau sangat setuju itu. Dua pilihan yang Terus ada sesuai juga ya. yang Oke Bu, aduh maaf nih Bu, Iya, saya belum baca menyedihkan Juknis itu. ini, jadi saya buat materinya yang ini. Oke, nanti lah mungkin Nggak bisa apa-apa, Pak. dicari-cari lagi ya. Ya itu pengalaman saya Iya, kemarin Pak. ya. Tapi ya, Kayaknya emang yang tahun ini banyak bedanya sama yang lalu ya Pak ya, yang tahun ini ya. ya mungkin untuk pertama ya aplikasi barangkali. Tapi untuk Iya. TPA-nya mah mungkin sama. Ya. Sama, iya. iya. Mudah-mudahan ini ya Bu ya, tidak terlalu. Ya mudah-mudahan materi yang ini masih bisa ada manfaatnya nanti waktu Ibu tes Bu ya. Iya Pak. Amin. Oke baik Bu. Ini sekarang mungkin kita bawa ke TPA Bapak dan Ibu ya, tapi TPA-nya mungkin saya pengen Ibu aja langsung ke ini, ke soal-soal, atau Bapak dan Ibu yang menentukan gitu soal yang mana yang akan dipilih, karena kalau yang udah bisa mah jangan dibahas lagi Bu ya. Habisin waktu kalau bisa mah. Udah aja kalau udah. Yang Iya, Pak. fokus yang belum bisanya atau yang masih ragu-ragunya. Kalau udah yakin bisa mah ya nanti jawabannya juga itu. Gitu ya. Rotasi gambar mungkin, Pak. Boleh, Bu. Kemarin Rotasi, sampai soal ya, Pak. Oh, ini udah kemarin ya. Nah, ini yang bunga udah ya. Bangun ruang. Oh. Kecepatan Ibu bisa, Bu. Kepada Ibu. Bu Rizky dan Bu Rizka, paham nggak yang kecepatan? Belum Pak, saya zone Udah. matematika. Oh gitu, oke. Ya. Kadang-kadang masih bingung. Nggak apa-apa, Pak. Diulang lagi aja. Nggak apa-apa, biar lebih ini. Saya juga lupa-lupa dikit lah, Pak. Ini yang kemarin yang mungkin ini perlu disampaikan dikit. Bentar, ya. Ini saya ngambil dari yang buku kemarin yang saya share aja karena memang itu sangat membantu Bu. Itu. Kalau pemahaman membaca ini saya lewat, Bapak dan Ibu pasti paham ya. Nanti kalimat utama itu ada yang di awal, ada yang di akhir. Kebanyakannya itu.
Kemudian deret udah, kemarin ini udah ya Bu ya. Deret yang 2 pola. Tadi Iya. kemarin Pak. udah kita lanjut. Kemudian, tapi yang ini mah mungkin yang 2 tingkat bertingkat mah mudah-mudahan nggak ada ya. Kemarin juga nggak yang sulit-sulit banget. Dan nggak ada yang 2 tingkat gini. Iya Jadi, Pak, yang penting selisih jangan, iya Pak. Betul. Iya. Yang penting jangan yang susah. Betul Bu. Ini udah hafal aja. Yang penting, iya Pak. Yang begini mah udah otomatis udah bisa Bu ya. X plus Y kuadrat, X kuadrat. Nah, ini hitung cepat mah sebenarnya itu mah tergantung pelatihan Ibu. Hitung cepat ini tinggal dilihat mana yang kali duluan ya. Ini udah salah lah, udah bisa Bu. Tambah berikutnya. Kalau ada tambah dan kurang itu kan sejajar, sederajat ininya prioritasnya berarti lihat yang paling kiri dulu. Karena plus berarti kerjakan yang 4 plus 25 dulu, jadi 29 Bu ya. 25. Iya. 125. Kalau kali kerjakan lebih awal nih, kerjakan kali dulu. Jadi nanti dapatlah nilainya 100. Min ketemu min jadi plus. 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 Nah, udah sekarang nih semua sejajar nih. Plus min itu sederajat. Kerjakan dari kiri. Nah, sebelah kiri kan ini Bu ya. Jadi 4 tambah 125. 129 dikurangi 4. 125 lagi. Ditambah dengan 4 lagi. 129. Tambah 100. Jadi 229. Bisa Bu ya yang begini. Nah, ini kemarin sudah Bu ya. Bu Rizka barangkali ini. Lihat angkanya Bu. Kalau angkanya 6 nanti jawabannya itu. Kalau enggak 0 yaitu 6. Kalau angkanya di dalam ini 9 jawabannya berarti kalau enggak 0 ya 9. Rata-rata 0 memang enggak ada sih. 9. Ya, tergantung daripada isinya. Teko mengeluarkan isi teko. Gitu. Akar mengeluarkan isi akar. Gitu. Kalau pertanyaannya ini. Ya Bu ya. Jadi jawabannya kalau isinya 6, jawabannya 6. Oke, nggak apa-apa Ibu nggak ngerti ininya juga nggak apa-apa. Yang penting kunci tadi. Ya. Yang penting tahu jawabannya ya Pak. Nah, yang penting tahu jawabannya gitu. Ya, salah satu ini. Kadang orang juga tertantang untuk menjawab begini, ternyata lama ngerjainnya ngabisin waktu, salah lagi. Nah, gitu. Oke, ini kemarin udah Bu ya, dibuat persen. 25 itu kan 1/4. Nah, mungkin ini. Oke, ini untung rugi. Oke, harga jual itu Bu, cara cepatnya Ibu tinggal tambahkan 100% tambah keuntungan. Ya, kalau dia untung. Dikali dengan harga beli. Nah, yang kemarin mah pertanyaannya di harga beli. Nah, berarti harga belinya apa ya? Ini kan tinggal posisi ya. Kalau ini kali kan pakai aturan segitiga Bapak Ibu ya. Berarti ini pindah ke sininya nanti jadi per ya. Gitu. Jadi harga beli itu sama dengan harga jual dibagi dengan 100% tambah untung dalam persen. Gitu. Ya. Atau nanti dikali dengan kebalikannya. 1/100% tambah untung. Nah, kemarin mah contohnya untungnya 25, jadi ini di sininya 125 ya. Jadi 125 per 100. Nah, nanti harga beli itu 100 per 125 dikali harga jual. Neto, insya Allah bisa. Yang bruto sama dengan neto tamatara, ingat-ingat aja istilah ini ya. Penghasilan kena pajak, kemarin nggak masuk Bu, ya nggak ada. Kemudian bunga, nah ingat Bu, bunga itu ada yang dihitung tahunan, ada yang ditanyakannya tuh per bulan. Nah, kalau harian jarang Bu. Nah ini aja yang sering. Jadi begitu di soal, bunganya 6% ingat Bu. Oke, kalau misalkan dia tidak ada keterangan apa-apa, bunga 6% itu artinya dia udah otomatis itu adalah tahunan, 6% per tahun. Oke, tapi nanti di situnya juga ada PA ya, tulisannya P.A annual biasanya gini, atau juga ada keterangan yang persen per tahun.
Kalau ditanyanya setelah 3 bulan berapa bunganya atau berapa bunganya, ya berarti tinggal ke sini, Bu. Yang ditanya berapa bulan? 3, berarti 3 dibagi dengan 12. Karena 1 tahun itu 12 bulan dikali dengan yang ini tetap ini 6 gitu ya. 6-nya tetap. Kenapa ya waktunya teh cepet ya habis. Apa tapi benar ya sesuai jam ini biasa kan ya? Ya, oke, ini kalau harian jarang, Bu, harian mah. Perbandingan ya, ada yang senilai, ada yang berbalik nilai atau tidak senilai. Nilai itu ketika sama-sama ada 2 pihak nih, Bu, biasanya kan yang dibandingkan. Satu ditambah, yang satunya lagi bertambah juga, berarti itu senilai, Bu. Nah, contoh, jumlah pakan dengan jumlah ternak, ya. Kalau jumlah ternaknya banyak, pasti membutuhkan jumlah pakan yang banyak, Bu. Ya, gitu ya. Nah, ketika saya tambah jumlah ternak, jumlah pakan juga harus bertambah. Karena yang makannya bertambah. Ketika saya jumlah ternaknya dikurangi, maka jumlah pakannya juga berkurang. Itu senilai. Nah, ada lagi jumlah pakan dengan hari ya, atau jumlah habisnya pakan. Nah, itu mah berbanding jumlah pakan jumlah ternak dengan hari ya atau banyaknya hari habisnya pakan gitu. Itu mah berbanding atau tidak senilai ya. Kenapa? Karena semakin banyak ternaknya maka harinya itu semakin sedikit gitu ya. Misalkan 100 ayam. Nah, pakannya akan habis 5 hari. Kalau ayamnya jadi 200, pakannya pasti akan habis kurang dari 5 hari kan, Bu? Nah, itu berarti senilai. Itu logikanya. Logika jawabannya. Oke. Terus untuk yang ini kan rumusnya ya. Yang senilai itu nanti Ibu kemarin dibuatkan tabel, kemudian di garis lurus X per 1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Maksudnya pihak 1 dibagi dengan, yang kan ada 2 nanti nilainya. Ya, X1 per Y1, X2 per Y2. Yang kalau yang senilai, kalau yang berbalik nilai, jadi kebalikannya nih, Bu. Jadi yang diketahui yang keduanya itu jadi dibalik. Kalau ini kan langsung X dengan X, Y dengan Y. Kalau ini X dengan Y ya, Y-nya dengan X. Gitu. Misalkan yang ini pakan dengan jumlah ternak. Diketahui jumlah ternak 100. Kemudian nanti pakannya misalkan 10 kg. Terus jumlah ternaknya misalkan di sini diketahui 200. Nah, nanti kan ini nggak diketahui kan, Bu? Yang nanti ditanya jumlah pakannya. Nah, karena senilai berarti nanti 100 dibagi dengan 200 sama dengan 10 dibagi dengan X biasanya gitu ya. Nanti yang dicarinya X, nanti tinggal kali silang. Nah, kalau yang ini jadi nanti 100 di sini 200. Jadi dibalik nanti jumlah hari di sini ya. Harinya misalkan 5, ini 4. Tuh, 100 itu dengan harinya 5. 200 itu dengan harinya X. Nanti tinggal dibalik yang ininya. Jadi X dibagi dengan 5. Kecepatan ya, itu ngukur ya jarak dibagi dengan waktu. Min, bisa Bu ya? Jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Min. Rata-rata gabungan. Nah, yang muncul tuh ini, Ibu. Rata-rata gabungan. Ya. Jadi nanti cara nyarinya begini, Bu ya. Jumlahkan totalnya gitu ya. Total kelas. Ya, biasanya kan gitu. Kelas A rata-ratanya sekian. Kelompok B rata-ratanya sekian. Berapa sih rata-rata gabungannya? Ini rumusnya, Bu ya. Gitu. Jumlah nanti akan ada salah satu yang tidak diketahui. Misalkan rata-rata gabungnya diketahui, maka biasanya N-nya yang nggak diketahui gitu ya. Ini cara nyarinya. Oke. Kemudian ini kemarin ini sudah dibahas, Bu ya. Nah, ini sudah dibahas. Kemarin itu mungkin Bu Rizka masih ingat, nanti kan tadi ya rumusnya harga jual itu sama dengan dalam kurung 100% tambah keuntungan, 100%. Ya kan Bu, dikali dengan harga beli. Nah, Ibu tinggal ganti aja harga jualnya 15 juta sama dengan 100 tambah 25, berarti 125.
persen, ingat ya, dikali dengan harga beli. Yang ditanya adalah harga beli. Berarti 15 jutanya nanti di sebelah kiri kalau yang saya ngerjakan ya. Ini kan cara lain, Bu ya. Nah, berarti nanti di sini 15 juta. Nah, saya tulis saja 15 sama dengan langsung ya 125. 25%, persennya saya langsung rubah. Nah, ini untuk mempermudah perhitungan. 100 itu dikali dengan harga beli. Yang ditanya harga beli. AB aja. Nah, berarti posisinya nanti kan di sini pindah, Bu ya. 15-nya di sini. Nah, karena ini perkalian, ingat, Bu ya. Ini berarti jadi posisinya. Tetap kalau mau dikali boleh, Bu. Kalau dibagi nanti 2 kali ngerjainnya kali lagi aja. Tapi posisinya dibalik. Karena dia nyebrang tanda sama dengan. Jadi 100 per 125. Ya, ini artinya sama dengan 15 dibagi 125 per 100. Nah, Ibu bisa coret ini. Nah, gitu ya. 15, 90. Nah, bisa dicoret ini harga beli. Nah, ini nanti 3 ya, kalau disederhanain. Ini bagi 5 kan 10, 15. Bu ya. Ini kemarin harga jual sama dengan 125 per 100 dan dikali dengan harga beli. Kemarin ketemu harganya 12 juta, Bu ya. 12 juta. Iya. Persen. Kenapa nggak ketemu 12 juta ya? Harusnya ketemu 12 juta ini. Ini 4, ini 3. Oh, ininya. Ini 3. Ininya 4, ini 7. 4, yang ini 3 gitu. Jadi 4 kali 3, 12. Ini juta kan di sini ya? Iya. Jadi 4 kali 3, 12. Jadi 12 juta. Betul. Nah, begitu. Ya, seperti itu. Ininya dari sini aja mungkin menyederhanakannya biar mudah. Ini sederhanainnya dari sini, Bu. Ini 5, ini 4. Nah, makanya jadi ke sini nanti larinya 4/5. Nah, gitu. 4/5 dikali 15. Ini 3. Jadi 12 juta. Nah, seperti itu, Bu, untuk mencarinya. Iya. Oke, ini kemarin udah sih ya, Bu, dengan Bu Rizka ya. Ini pakan, Iya, Pak. ini hari. Oke, lanjut aja dulu ya. Ini juga udah bekerja. Atau Bu Rizky mau ini nggak, Bu? Memilih soal nggak, Bu? Nah, yang kecepatan ini, Pak, saya masih suka bingung yang nomor 5 tadi. Ini. Kayak kecepatan kayak gini nih. Ya. Biasanya nanti ketemunya di mana gitu ya? Iya, itu masih suka bingung kalau ngerjain yang kecepatan.
Jarak kota Semarang dan kota Jakarta 540 kilo. Kemudian Doni berangkat pukul 7 dengan kecepatan 45 km per jam. Sedangkan Galih berangkat pada pukul 8 dengan kecepatan 60 km per jam.